Selamat pagi Bu Diani, kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan laporan hasil analisis kami. Ini adalah bagian latar belakang. Saat ini, pemesanan makanan, minuman, dan transaksi sekarang dapat dilakukan secara online untuk mempersingkat waktu, meningkatkan kinerja, serta mempermudah pekerjaan. Semua ini dapat dilakukan karena perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung semua hal itu. Sistem yang dibuat adalah aplikasi eCluwi yang berbentuk mobile application yang akan mempermudah mahasiswa, dosen, dan sivitas untuk melakukan transaksi di salah satu kantin di Universitas Surabaya. Kemudian kita masuk pada bagian feasibility study pada bagian teknikal. Berikut ini adalah tabel teknikal yang menunjukkan software, hardware, dan kemampuan minimal yang harus dimiliki user dan juga developer. Next. Kemudian kita masuk pada bagian economy return. Terdapat dua bagian, yaitu cost dan juga benefit. Nah, pada tabel ini akan menunjukkan cost dan juga benefit dari pembuatan aplikasi ini. Next. Kemudian pada non-economic return terdapat fitur yang dapat menjelaskan, yaitu mempermudah pembeli yang berbelanja pada kantin Kluwi sebagai perantara antara pembeli dan merchant, meningkatkan kualitas produk para merchant kantin Kluwi karena dari feedback dan rating user. Kemudian tampilan UI yang user-friendly membuat pembeli mengingat aplikasi eCluwi ini. Kemudian legal dan etik, pembuatan sistem ini tidak melanggar aturan hukum dan bersifat legal. Sistem ini tidak dibuat untuk mencuri data berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pasal 26 dan pasal 31 tentang pencurian data pada transaksi elektronik. Next. Kemudian pada operasional, masalah pertama, pembeli terlalu lama menunggu transaksi dapat diatasi dengan cara memesan aplikasi dan menggunakan cashless pada aplikasi eCluwi. Kemudian masalah kedua, pembeli kesulitan memilih menu unggulan pada suatu merchant dapat melalui aplikasi ini sangat membantu dalam pembelian menu unggulan atau bestseller. Kemudian masalah ketiga, harus melakukan pembelian makanan dan minuman pada merchant secara langsung. Dengan aplikasi ini dapat membantu user memesan makanan dan minuman secara langsung melalui aplikasi tanpa mendatangi merchant-nya. Kemudian masalah keempat, pembeli kesulitan berkomunikasi dengan merchant atau penjual. Pada aplikasi ini terdapat fitur chat yang dapat membantu komunikasi antara penjual dan pembeli. Kemudian pada schedule ini dilakukan kurang lebih sekitar 4 bulan proyeknya. Next. Kesimpulannya, hasil analisis ini menyatakan bahwa pengembangan eCluwi ini sangat layak dari segi ten loss atau technical, economic return, non-economic return, legal dan ethical, serta operasional sampai schedule yang memungkinkan pengembangan aplikasi ini dapat dilakukan. Next. Ya, masuk ke benchmarking. Kami mengambil referensi benchmarking kami dari GoFood, McDonald, dan PHD. Yang pertama ada GoFood. GoFood memiliki fitur menu dan promo seperti di tampilan ini. Lalu ada fitur pendaftaran, pembayaran, dan juga fitur lokasi. Yang kedua adalah McDonald. McDonald memiliki fitur promo, menu, dan pendaftaran yang seperti tampilan di PPT ini. Lalu ada fitur pembayaran dan fitur lokasi. Fitur lokasi di sini berbeda dengan GoFood karena lokasi di McD menampilkan restoran-restoran terdekat. Yang ketiga adalah Pizza Hut. Yang pertama ada fitur menu dan fitur promo. Lalu ada fitur pendaftaran, pembayaran, dan juga fitur lokasi. Untuk tabel perbandingan dari benchmark ini, saya tidak akan menjelaskan secara satu-satu karena akan memakan banyak waktu. Jadi, next saja. Nah, untuk Creative Adaptation Plan, saya akan menjelaskan secara garis besar. Fitur pertama yaitu fitur menu yang mengambil referensi dari McD dan PHD karena tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Fitur yang kedua, fitur pendaftaran akun mengambil referensi dari GoFood karena tampilan yang cukup baik. Fitur promo mengambil referensi dari McD dan PHD karena aplikasi kedua itu menawarkan promo menarik dari sistem member. Fitur pembayaran mengambil referensi dari GoFood karena menggunakan sistem pemilihan cash atau e-money. Yang terakhir, fitur lokasi
mengambil referensi dari ketiga aplikasi tersebut. Oke, di next. Berikut merupakan kesimpulan kuesioner dan kesimpulan interview. Kesimpulan dari kuesioner ada 5, yaitu 1, PIN merupakan preferensi sistem keamanan utama, sedangkan fingerprint menjadi yang kedua. Customer berminat dengan adanya fitur untuk berkomunikasi dengan merchant. Mayoritas dari customer menggunakan OVO sebagai sistem transaksi. Customer masih dan lebih sering menggunakan uang tunai dibandingkan cashless. Fitur pre-order dipandang positif oleh customer. Kesimpulan pada interview. Kesimpulan interview, untuk setiap merchant terdapat setidaknya 1 pegawai untuk mengatasi pembelian online maupun pembelian offline. Untuk para merchant sendiri tidak merasa terbebani jika cakupan e-Chloe tidak hanya untuk warga Ubaya saja, karena ada beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah sekitar Ubaya meminta agar makanan yang mereka pesan dapat diantarkan. Untuk setiap merchant juga akan memasang bestseller ataupun favorit dari menu mereka. Next. Lalu dari analisis permasalahan yang diperoleh dari kuesioner dan kesimpulan kuesioner dan interview tadi adalah ada 3, yaitu customer mengeluh dikarenakan aplikasi ini hanya mencakup kawasan Ubaya. Ini dikarenakan banyak user yang tinggal di luar kawasan Ubaya. Ya, seperti itu. Lalu fitur cash on delivery bisa merepotkan pengantar delivery. Ini dikarenakan jika customer memberi uang lebih dan pengantar tidak membawa uang kembalian yang cukup, maka pengantar harus kembali ke merchant. Dan ketiga, seringkali terjadi kendala dalam masalah pengurutan antrian antara memesan online dengan memesan di tempat saat ramai. Hal ini terjadi tabrakan antara antrian offline dengan yang online sehingga merchant menjadi bingung saat ramai. Lalu ada user requirement yang memiliki fungsi produk sebagai berikut. Yang pertama, pro pengguna. Pro pengguna terdiri menjadi 2, penjual dan pemilik. Untuk penjual, pengguna ini bisa melakukan fungsi login, pendaftaran, mencari menu, laporan penjualan, sunting merchant, lokasi, tambah menu, ubah menu, hapus menu, tambah promo, ubah promo, dan hapus promo. Lalu yang kedua ada pembeli. Pengguna ini mencakup mahasiswa, dosen, dan karyawan yang bisa melakukan fungsi login, pendaftaran, sunting profil, pencarian menu, rating, pembayaran lokasi, dan top up. Untuk karakteristik pengguna pada aplikasi seperti pada di gambar ini. Next. Lalu untuk kebutuhan fungsional pada aplikasi e-Chloe seperti pada tabel ini. Next.